Siapa saja orang yang terkonfirmasi cinta dunia itu? Yang pertama, orang yang terkonfirmasi cinta dunia itu setiap ketaatan yang dia lakukan, setiap ibadah yang dia lakukan, seharusnya ibadah itu untuk membangun kebahagiaan dia nanti di akhirat, tetapi dia tukar ibadahnya itu untuk mendapatkan sekeping kebahagiaan di dunia. Saya ulangi, orang yang terkonfirmasi cinta dunia itu dia melakukan ketaatan, dia melakukan ibadah, seharusnya ibadah itu untuk membangun istananya nanti di akhirat, tetapi dia jadikan ibadah itu untuk membangun, menciptakan, mendapatkan kebahagiaan di dunia. Contoh, dia sholat biar proyeknya lancar, dia sholat duha biar dagangannya laku, dia puasa biar dietnya berhasil, dia bersedekah biar dapat balasan 170 kali lipat. Bolehkah beribadah seperti ini? Maka kenapa saya membahas tentang ini adalah kaitannya dengan niat. Maka kenapa saya membahas tentang niat kali ini? Karena kalau kita salah dalam niat, innamal a'malu binniyat, nanti begini ceritanya. Ketika kita di akhirat nanti, ya Allah, mana pahala sedekahku, mana pahala duhaku, mana pahala haji dan umrohku dulu? Kok tidak ada? Dijawab oleh Allah, engkau kan mau bahagia di dunia, kan sudah aku kasih bahagia di dunia, sehingga kita tak mendapatkan apa-apa lagi di akhirat. Maka bukankah dalam sebelum kita sholat baca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, ibadah kita untuk Allah, untuk menciptakan kebahagiaan kita nanti di akhirat. Kalaulah ibadah ini untuk menjadi kaya, kenapa kita orang Islam ini banyak yang miskin? Salat 5 waktu terus, puasa Ramadan 30 hari, puasa Senin Kamis rajin, tapi kok masih miskin? Tapi ada orang, dia tak salat, tak bersunat, tapi rukonya sepanjang Sudirman. Ini sebuah bukti bahwa ibadah yang kita lakukan itu bukanlah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi untuk menciptakan kebahagiaan di akhirat. Kalaulah ibadah itu untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, ada orang yang rajin zikir petang, zikir pagi, tak juga kaya-kaya dia. Ada orang yang tak pernah zikir pagi, tak pernah zikir petang, naik pesawat jet pribadi. Kita naik pesawat ekonomi, bagasi bayar sendiri pula. Ini sebuah bukti bahwa ibadah kita ini bukan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, berusaha, bukan dengan ibadah. Walaupun ibadah itu juga salah satu usaha untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Kalaulah ibadah itu untuk mendapatkan bahagia, banyak dari sahabat Nabi itu miskin. Yang kaya yang kita dengar Utsman bin Affan. Selain itu sahabat Nabi itu miskin-miskin hidupnya. Padahal bagaimana ibadah mereka? Tahajud tiap malam bersama Nabi. Tapi kenapa hidup mereka tak kaya? Karena ibadah yang mereka lakukan untuk menciptakan kebahagiaan di akhirat.
Kalau kita pun dapat kaya, ibadah rajin, habis itu kita kaya, bonus. Kita puasa, dietnya berhasil, bonus. Tapi puasa bukanlah tujuannya untuk diet, tapi untuk menciptakan kebahagiaan di akhirat. Ada seorang tabi'in namanya Abdullah ibnu Mubarak. Tabi'in, ada sahabat, ada nabi, ada sahabat, ada tabi'in. Syukran. Ada nabi wafat, muncul sahabat. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Habis masa Ali, datang masa tabi'in. Tabi'in, Abdullah ibnu Mubarak ini dia tabi'in, level tabi'in. Dia tak pernah bertemu dengan Nabi, tapi dia mulazimah, berguru dengan sahabat. Apa kata Abdullah ibnu Mubarak kepada sahabat? Wahai sahabat, ya, surat apa dalam Al-Quran yang selalu dibaca oleh Nabi? Lalu dijawab oleh sahabat, Nabi itu suka membaca surat Hud. Surat Hud itu surat yang ke-11. Lalu kalian kalau sholat, nah Nabi kalau membaca surat itu makin banyak uban Nabi tumbuh. Lalu bertanya lagi Abdullah ibnu Mubarak, kalau kalian sholat, surat apa yang selalu membuat kalian menangis kalau membaca surat itu? Maka dijawab oleh sahabat, kami kalau sholat baca surat itu menangis kami. Surat apa? Surat Hud juga, ayat 14 dan 15 yang kita baca di awal tadi. Apa kata Allah? Man aradad dunya wa zinataha, siapa yang menginginkan dunia dan segala isinya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, Allah berikan. Siapa yang ingin, Allah berikan, karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa hum fiha la yubkhasun, Allah tidak mengurangkan pemberiannya itu. Ayat yang kedua, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, orang-orang yang tadi Allah berikan karena dia mau dunia dan perhiasannya, di akhirat nanti tak lain tak bukan untuk mereka itu adalah api neraka. Wa habita ma sana'u, gugur semua apa yang mereka usahakan. Wa batilum ma kanu ya'malun, batal seluruh amal yang mereka lakukan. Maka kita boleh bertaubat karena maaf pernah durhaka kepada orang tua. Mungkin kita bertaubat karena kita pernah berlaku tidak baik. Tapi sesekali saya mengajak kita semua, diri saya, untuk bertaubat dari salah niat dalam beribadah. Saya Ustadz kalau ndak duha sekali dah jadi wajib duha nih bagi saya. Salah. Kalau saya tak duha dagangan saya macet, jualan saya macet. Oh salah. Apa fungsi duha? Duha itu kita bertasbih, kita memuji Allah terhadap 360 persendian yang ada dalam tubuh kita ini. Ini 360 semua sendi. Tak percaya hitunglah. Maka kita diharuskan bertasbih, bertahmid, bertakdis, memuji Allah karena Allah telah memberikan ini. Tapi karena ramai banyak 360, kita banyak kerja, maka diganti dengan duha minimal 2 atau 4 rakaat. Itulah fungsi duha. Tapi ada orang yang menjadikan duha ini udah wajib bagi saya. Oh, ketika nanti di akhirat, ya Allah mana pahala duhaku? Engkau kan dulu mau dunia dan segala isinya, kan sudah aku kasih. Ini yang disebutkan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka ini tak lain tak bukan nanti di akhirat neraka. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang dijamin masuk surga, salah seorang sahabat, dia makan kurma.
Ketika dia makan kurma, enak kurma itu, menangis dia makan kurma itu. Mayu bukika, kenapa engkau menangis, kata sahabat. Kurma yang aku makan ini lebih enak dari kurma yang pernah dimakan oleh Nabi. Karena Nabi waktu di blokade, di boykot, tak boleh masuk Mekah, itu makanan dihalang masuk, sehingga Nabi makan kurmanya keras, tak enak. Tapi setelah Fathul Mekah, Mekah dikuasai oleh Nabi, barulah Nabi makan kurma yang enak. Abdurrahman bin Auf makan kurma enak, nangis dia. Kenapa engkau menangis? Aku khawatir enaknya aku makan ini adalah balasan oleh Allah, balasan dari Allah atas amalanku selama ini, sehingga aku tak mendapatkan lagi balasan nanti di akhirat atas amal yang aku lakukan. Sesensitif itu sahabat. Kita pernah tidak makan enak, terpikir oleh kita ini karena tahajudku, oh ini karena aku bersedekah, sehingga kita tak mendapatkan lagi balasan nanti di akhirat. Maka kita ciptakan ibadah yang kita lakukan ini untuk membangun kebahagiaan kita nanti di akhirat. Kalau di dunia kita bahagia, alhamdulillah, bonus dari Allah. Tapi kalau belum, kita berproses menuju mendapatkan kebahagiaan di dunia. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang kedua, ciri orang yang terkonfirmasi cinta dunia itu, siang dia kal asad, seperti singa, seperti keledai. Siang sibuk, aktif seperti singa, ganas, semua urusan selesai. Siang dia seperti keledai, cari makan. Tapi ketika malam dia seperti bangkai. Dia lewatkan ratusan malam, ribuan malam, tak pernah dia bangun untuk tahajud sekalipun. Nah, orang yang terkonfirmasi cinta dunia, siang dia sibuk, malam dia tepar, bahasa anak sekarang. Dia lewatkan ratusan malam, tak pernah dia tahajud sekalipun. Kenapa Ustaz bahas tahajud? Tahajud itu mengucapkannya aja berat. Wa minal laili fatahajjad. Apa arti tahajjud itu? Lawanlah kantukmu, nafilatan lak, sunat bagi. Kenapa saya mengajak? Biar kita tidak termasuk orang yang terkonfirmasi cinta dunia, mari kita tahajud. Kenapa Ustaz? Saya yang kata orang ustaz, bapak ibu katakanlah jamaah, lebih mulia bapak dan ibu dibanding saya bila saya tidak tahajud. Yang mulia di antara kita sekarang ini adalah siapa? Yang nanti jam 3, yang nanti jam 4, dia bangun, dia mandi, dia tahajud sampai menjelang masuk waktu subuh. Karena apa? Dia tidak terkonfirmasi cinta dunia. Kenapa? Tahajud itu amalan Nabi Muhammad. Mengaku umat Nabi tak pernah tahajud. Kata cinta kepada Nabi tak pernah tahajud. Bangun, lawan kantuk, hidupkan alarm, bangun jam 4, mandi. Ngapa mandi Pak Ustaz? Biar tak kantuk. Karena mandi jam 4 tu bagus, sehat. Tapi yang tak baik itu mandi maghrib menjelang sampai jam 12. Nah, itu yang rematik. Tapi di atas itu sehat. Maka ada terapi mandi malam. Orang yang sakit, stroke apa, dimandikan tengah malam, sehat. Karena baik. Nabi tak pernah meninggalkan tahajud. Sudah dijamin masuk surga. Istighfar 100 kali sehari semalam. Maksum, terpelihara dari dosa. Namanya sudah tertulis di surga. Tahajud. Awak. Yang kedua, tahajud itu amalan ulama, orang-orang soleh.
Maka bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, mari kita mulai. Bagi yang sudah, makin istiqomah, karena itu adalah amalan Nabi. Yang sudah, alhamdulillah, itu amalan para ulama, orang-orang soleh terdahulu. Maka bangun kita, agar tidak tergolong orang yang terkonfirmasi cinta dunia. Siang dia aktif mencari makan, malam saking dalamnya tidurnya, apa kata istrinya, ayah kalian nih kalau diangkat dia dipindahkan ke Jalan Taman Sari itu tak sadar dia, sama saking dalamnya tidur. Maka saya mengajak diri saya pribadi, juga kita semua, mari kita bangun tengah malam nanti jam 3, jam 4, bangun untuk tahajud. Pertama, sholat sunat wudhu. Habis mandi, berwudhu, sholat sunat wudhu. Habis itu sholat sunat taubat. Banyak dosa kita. Habis itu apa lagi Pak Ustaz? Sholat sunat hajat. Kita punya hajat, ingin anak menjadi hufazul Quran. Hufazul Quran, anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah, penghafal Al-Quran. Ingin kita masalah kita diangkat oleh Allah. Sholat hajat, hajatkan dalam sholat. Minta kepada Allah dalam sholat. Habis hajat 2 rakaat, baru tahajud 4, 6, 8. Hening malam itu kita berdoa kepada Allah. Tetangga tidur, kalau maghrib insya Allah semua orang bisa. Tapi ketika tahajud tidak semua orang yang bisa. Habis tahajud tutup dengan witir 1 rakaat atau 3 rakaat 1 salam. Habis itu dah dekat waktu akan sholat subuh, ada waktu yang paling mulia, apa itu? Wa minal asharihum wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur itu mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu sahur itu? Kira-kira 10 menit menjelang azan subuh. Dengar ngaji di masjid, kita masih di rumah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Karena waktu itu adalah waktu mustajabah, waktu sahur menjelang azan subuh, maka itu waktu yang mustajabah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terkonfirmasi cinta dunia, siang dia sibuk, malam dia tepar, bahasa anak muda sekarang. Yang ketiga, orang yang terkonfirmasi cinta dunia itu dalam mencari nafkah, mereka itu TST, talatak santuang tarui, tak peduli halal haram. Ini hak orang, ambil. Ini bukan punya dia, dia ambil. Itu punya orang. Bagaimana caranya agar dia dapat? Dia mengambil harta yang bukan milik dia. Itu ciri orang yang terkonfirmasi cinta dunia, tak peduli halal haram. Padahal Allah mengatakan, nasiyatin kazibatin khati'ah. Saya mengambil hak orang, saya bawa pulang. Wahai istriku, ini ada rezeki, mulut berbohong. Nih, datang istri saya, pergi dia ke warung, dia beli beras. Beras ditanak menjadi nasi. Nasi tadi disuapkan kepada anak. Nasi haram nih, dari beras haram. Menjadi darah daging, memuncrat darah ke otak. Nasiyatin, otak depan, ubun-ubun. Kazibatin, anak tadi menjadi pembohong. Khati'ah, anak tadi menjadi penjahat, pecandu narkoba. Nauzubillah. Kenapa? Ada unsur haram dalam tubuhnya tadi. Maka orang yang terkonfirmasi cinta dunia, harta dia cari membabi buta, tak peduli halal haram. Hak orang diambil dengan cara yang tidak baik. Yang keempat, orang yang terkonfirmasi cinta dunia itu cirinya adalah, banyak sebetulnya cirinya, tapi kita batasi pada 5 saja. Karena dia sibuk dengan dunia, karena dia cinta dengan dunia, dia melupakan kewajiban-kewajibannya yang lain. Apa itu? Ya berjamaah. Bapak tak ada nampak lagi ke Masjid Nurul Salam berjamaah, kemana? Oh ya, saya sibuk.
Pak, kita ada pengajian tadinya hari Senin, sekarang dirubah hari Selasa. Datanglah yuk. Aduh, saya hari itu sibuk. Inya aja yang sibuk, sangkonya awak ke pengangguran semua. Saking sibuknya dengan dunia, ada tetangganya meninggal, ada keluarganya musibah, ada keluarganya acara syukuran, tak bisa datang. Makin jauh dia. Dulu sebelum Covid dah jauh, sekarang semakin jauh. Itulah ciri orang yang sibuk. Tak ada dia sisihkan waktu untuk bertetangga, untuk berjamaah, untuk datang menjenguk orang sakit, untuk bertakziah, memberikan setawar sedingin bagi orang yang meninggal dunia, keluarga orang yang meninggal dunia. Maka inilah ciri orang yang terkonfirmasi cinta dunia yang keempat. Mudah-mudahan kita tak ada ini. Kita sempatkan untuk bertakziah, kita sempatkan untuk menengok tetangga yang sakit, kita sempatkan untuk berjamaah, bertemu satu dengan yang lain, bersilaturahim dengan keluarga. Dan yang kelima, orang yang terkonfirmasi cinta dunia itu salatnya berantakan. Ya, kita Ustadz menceramahkan yang di masjid kami ini, insya Allah Pak Ustadz. Ya, kita, orang lain. Maka zuhur lah jam 3. Karena apa? Sibuk. Asar nanti udah jam 5:30. Maghrib nanti sudah di jalan. Isya nanti macam-macam lah. Subuh pun dia udah jam 6:30. Pas dia sholat, diintip sama anaknya, oh ayah sekarang rajin sholat duha. Disingkapnya tirain. Pas rakaat kedua ditengoknya, oh duha ayah ini pakai kunut pula. Mazhab baru nih mungkin itu. Duha pakai kunut. Oh rupanya terlambat. Kenapa? Karena itu tadi, karena gila dengan dunia. Kalau saya tidak duha, tapi kata Allah itu sudah mencatatkan takdir untuk saya itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu. Kata Allah, tahun 2021 Sianu dapat uang 50 juta. Tak duha pun saya dapat itu. Kenapa? Kita ini hidup berjalan berdasarkan takaran takdir yang telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi tanpa duha pun kita, itu Allah sudah tentukan garis takdir kita. Cuman kenapa kita harus perlu duha? Luruskan lagi apa maksud kita duha itu. Duha itu untuk bertasbih, bertahmid, bertakdis, memuji Allah karena sudah menciptakan 360 persendian dalam tubuh kita. Maka kita ganti dengan 4 rakaat duha itu. Kalau masalah rezeki, jodoh, pertemuan, maut, itu sudah Allah tetapkan. Maka kita tetap mengadakan sholat berjamaah, kita tetap melakukan pengajian. Kenapa? Kita yakin selama kita ikuti protokol kesehatan, keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kalau berjalan kaki, naik kendaraan Bapak, bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kendaraan mulai bergerak, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dalam perjalanan kita berzikir, Bapak berjalan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiun alim. Kita berjarak salat, pakai masker, cuci tangan. Konai juga dek corona, qaddarullah, takdir Allah. Kenapa? Kita sudah dibuatkan garis takdir kita, takaran takdir kita 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka
Apa yang ingin saya tekankan pada pengajian kali ini? Kalau ada pada kita ciri-ciri orang yang terkonfirmasi cinta dunia itu, mari kita geser niat kita tadinya ibadah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, kita ganti dengan untuk menciptakan kebahagiaan di akhirat. Kalau masalah rezeki, Allah sudah tentukan garis rezeki kita itu dengan catatan kita berusaha bekerja dengan maksimal. Yang kedua, kalau kita selama ini sudah 45 tahun tahajud masih jarang atau belum pernah sekalipun, saya mengajak, kenapa tahajud itu amalan para nabi dan rasul. Tahajud itu amalan para ulama, para orang-orang soleh. Tahajud itu mengangkat derajat kita di sisi Allah. Tahajud itu mengangkat masalah yang sedang kita hadapi. Berapa kepala kita hari ini? Minimal satu ada masalah di kepala kita. Bagaimana caranya? Bermunajat pada Allah pada 2/3 malam nanti. Nah, Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, itu kajian kita pada malam hari ini dalam rangka menengok ke diri kita. Apakah saya termasuk orang yang cinta dunia atau tidak? Kalau iya, Allah masih memberi kesempatan kepada kita hidup. Allah masih titipkan ruh ke dalam jasad kita. Untuk apa? Untuk merubah niat kita tadi. Kenapa Allah masih titipkan ruh di dalam jasad kita? Karena menurut Allah, dosa kita masih banyak, amal kita baru sedikit. Maka saya mengajak sekali lagi, mari kita isi sisa-sisa umur kita dengan amal ibadah, tapi dengan niat untuk menciptakan kebahagiaan di akhirat. Kenapa? Kita hidup tidak di dunia saja. Kalau kita hitung perjalanan kita dari alam arwah. Arwah banyak, ruh satu. Arwah yang banyak tadi di alam arwah tadi, wa nafakha fihi mir ruh. Allah tiupkan ke dalam rahim melalui malaikat. Berapa lama kita di alam rahim? 9 bulan 10 hari normalnya. Tapi sekarang enggak, karena mau tanggal cantik, tanggal 2 bulan 2 2001. Diambilnya. Belum masa anak itu lagi dari potong perut. Nauzubillah. Berapa lama di dalam perut? 9 bulan 10 hari. Alam arwah, alam rahim. Setelah alam rahim, alam dunia. Ini sekarang kita di alam dunia. Baru 3. Alam arwah, alam rahim, alam dunia. Habis alam dunia, alam barzah. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Kenapa dia disebut alam barzah? Barzah artinya pemisah, pemisah antara dunia dengan akhirat. Dia tidak di dunia karena dia sudah meninggal, dia di alam barzah. Dia tidak di akhirat karena belum kiamat. Barzah. Setelah di alam barzah baru terjadi kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza sama'un fatarat. Masjid kita tiang besar nampak 4, tiang kecil sekeliling. Allah ciptakan langit tak pakai tiang, masjid pakai tiang. Langit itu nanti yang runtuh, kiamat. Alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, kiamat. Nanti banyak mizan, ada lagi, panjang lagi perjalanan kita. Maka kita niatkan ibadah kita untuk menciptakan kebahagiaan di akhirat.